Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Dongwara Naked Immortal episode 122 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di ujung utara negara Iblis Langit berdiri megah sebuah kota yang tak hanya dibangun dengan batu dan sihir, tetapi juga legenda dan darah. Dikelilingi pegunungan menjulang yang saling bersilangan. Jika dilihat dari angkasa, formasinya menyerupai 9 naga yang tengah meliuk, seolah hendak mengepung dan melindungi kota. Kesembilan kepala naga itu menunjuk lurus ke satu tempat, sebuah danau terpencil berkilau perak, Danau Naga. Di tengah-tengah danau itu berdiri sebuah kuil kuno yang hampir dilupakan sejarah. Kuil setan kuno, lambang suci kekuasaan negara setan langit. Namun, kota itu bukan sekedar pemukiman. Kota Setan Langit terdiri dari 9 kota besar yang membentuk pola trigram surgawi, dengan istana Kaisar Iblis berdiri di pusatnya. 8 sungai mengalir dari istana, masing-masing dilintasi satu jembatan agung yang menghubungkan ke 8 kota sekitarnya. Istana itu adalah pusat kekuasaan, tempat di mana Kaisar Iblis memerintah, tempat para jenderal bertekuk lutut, dan tempat takdir ribuan iblis diputuskan. Pagi itu, kabut hijau mistis masih menggantung di atas kota. Disebut oleh sang kaisar sebagai energi naga. Kabut ini bukan kabut biasa, ini adalah kekuatan spiritual kuno yang jika dikultivasi dapat mendongkrak kekuatan siapapun yang menyerapnya. Kota Setan Langit perlahan bangkit, suara kehidupan mulai muncul dari sudut-sudut kota, bagaikan raungan lembut dari binatang purba yang terbangun dari tidur panjangnya. Di luar kota berdiri 18 area transfer raksasa, masing-masing dijaga oleh tentara iblis, 8 untuk rakyat, sisanya 10 yang sangat eksklusif, khusus untuk kaum bangsawan dan militer tingkat tinggi. Area ke-14, area elit para jenderal iblis, saat ini sedang bergetar, menandakan seseorang dari kalangan atas akan muncul. Di antara para penjaga area, seorang kapten bertubuh kekar tengah duduk di atas helmnya, menikmati pijatan dari bawahannya. Ergo lebih kuat sedikit. Begitu. Kapten, Ergo menyeringnya sambil memijat. Area ini biasanya sepi, tapi akhir-akhir ini sibuk sekali. Kenapa ya? Banyak jenderal yang datang. Sang kapten melirik ke sekeliling, lalu berseru dengan bangga. Hari ini suasana hatiku sedang bagus. Akan kuberitahu kalian semua, para prajurit segera berkumpul. Setiap 300 tahun, diadakan pertarungan besar antar jenderal iblis. Kaisar sendiri akan hadir. Biasanya, hadiahnya berupa harta dan mantra iblis. Tapi kali ini, 2 wakil panglima tertinggi akan dipilih. Mata para prajurit membelalak. Di negeri Setan Langit, wakil panglima adalah satu-satunya jalan menuju panglima tertinggi, posisi terkuat di bawah sang kaisar. Ini adalah kesempatan langka dan semua jenderal iblis tahu artinya. Tiba-tiba, area transfer ke-14 memancarkan cahaya merah menyilaukan. Aura kuat dan gelombang spiritual iblis mengguncang tanah. 2 sosok perlahan muncul dari cahaya. Yang satu mengenakan jubah hitam panjang penuh dengan aura keagungan. Matanya tajam seperti elang. Ia adalah Molihai, penguasa kota setan kuno, salah satu jenderal iblis yang disegani. Di sampingnya berdiri seseorang yang wajahnya tenang, mata menyapu kota raksasa dengan dingin dan penuh penilaian. Dia bukan jenderal, tetapi aura yang dipancarkannya membuat para prajurit bergidik. Wang Lin, nama yang belum dikenal di antara para iblis, namun kehadirannya menggetarkan udara. Salam jenderalmu, seru para prajurit serempak segera memberi hormat. Molly hanya mengangguk dan tersenyum kepada Wang Lin. Saudara Wang, mari. Sudah 30 tahun sejak aku kembali ke kota ini. Mereka berdua melesat ke gerbang barat. Kapten yang tadinya santai kini berdiri tegak, mata tajam mengamati. Orang itu jelas bukan orang biasa, gumamnya pelan. Di dalam kota, Molly menjelaskan, kota Setan Langit dibagi menjadi 2 lapis. Kota-kota terdalam, langit, bumi, Suan, dan kuning untuk pejabat sipil. Sementara militer menghuni kota luar, yaitu alam semesta, keabadian, kesunyian, dan Hong, tempat tinggalku. Wang Lin mengangguk. Aku ikut saja, saudaramu. Mereka memasuki kota Hong, sebuah kota militer yang ramai dan makmur. Namun di tengah hiruk pikuk ada satu jalur kosong lebar membelah keramaian. Jalan militer, jalan suci yang hanya boleh dilalui oleh kekuatan bersenjata. Tiba-tiba suara derap kuda terdengar seperti guntur. Sekelompok 19 prajurit iblis menunggangi kuda perang hitam. Aura mereka membentuk bayangan binatang buas di langit. Mereka berhenti tepat di hadapan Molihai dan Wang Lin. Salam jenderalmu. Bangkitlah, seru Molihai. Ia menoleh ke Wang Lin dan tersenyum.
Kenalkan, ini adalah wakil Jenderal Wang. Hormatilah dia sebagaimana kalian menghormatiku. Serempak, para prajurit menunduk. Salam wakil Jenderal Wang. Wang Lin mengangguk ringan. Matanya menyapu mereka dengan tenang, tetapi di balik ketenangan itu ada badai yang tak bisa dilihat. Orang-orang di sekitar membelalak, berbisik-bisik, siapa orang misterius ini yang langsung mendapat status tinggi di bawah jenderal. Mo Lihai melompat ke atas kudanya. Mari saudara Wang, kita rayakan kedatanganmu dengan anggur terbaik di rumahku. Wang Lin tersenyum dan melompat ke kudanya. Asalkan bukan anggur biasa. Mo Lihai tertawa. Hehehe, aku tahu seleramu tinggi. Tapi ketika mereka mulai bergerak, suara kuda lain bergema dari kejauhan, kencang, liar, membelah langit. Ekspresi Mo Lihai langsung berubah. Dia menoleh ke arah suara dan bergumam. Cepat sekali dia sampai. Di kejauhan, Wang Lin menyipitkan mata. Seorang kenalan. Suara derap kuda bergemuruh dari jalan militer di depan. Debu mengepul tinggi saat sekelompok lebih dari 10 kuda perang mendekat cepat seperti badai. Di barisan paling depan, 2 orang menonjol jelas. Salah satu dari mereka mengenakan zirah biru yang mencolok. Rambut ungu panjangnya berkibar tertiup angin. Wajahnya tampan luar biasa, terlalu tampan, nyaris seperti iblis penggoda. Namun, semua pesona itu hancur oleh satu luka menganga yang menggores sisi kanan wajahnya. Luka itu mengubah wajah indah menjadi sesuatu yang mengerikan, membawa aura jahat yang menggigit udara. Di sampingnya, seorang pria kurus dan pucat menunggang kuda. Matanya cerah seperti bintang malam, memancarkan sorot penuh perhitungan. Saat matanya bertemu Wang Lin yang juga menunggang kuda, sorot misterius tampak sekilas. Kedua kelompok tidak berhenti, mereka melaju seperti 2 binatang buas yang tak kenal takut, hendak saling menerkam di tengah jalan militer yang sunyi. Tatapan pria penuh luka itu tajam, hanya tertuju pada satu orang, Mo Lihai. Dunia seakan bergetar saat mereka semakin mendekat. Ketika tabrakan tinggal sedetik lagi, Mo Lihai tertawa pelan, tangannya terkepal dan duar. Tinju itu meluncur bagai angin topan, penuh kekuatan menghancurkan, mengarah langsung ke pria jahat itu. Tapi pria itu hanya mengangkat tangannya, 1 jari, 2, hingga 5 jari menunjuk bersamaan, membentuk kerucut sihir yang memecah udara. Suara lembut tapi penuh daya bergema. Gelombang kejut muncul dari pertemuan kekuatan mereka, tetapi hanya merambat sekitar 10 meter sebelum lenyap. Tak satu pun bangunan rusak. Mereka mengendalikan kekuatan mereka dengan presisi nyaris sempurna. Namun, kuda perang di bawah pria berwajah luka itu tak seberuntung itu. Ia meraung kesakitan sebelum meledak berkeping-keping. Pria itu mundur 3 langkah dan setiap langkahnya membuat tanah retak. 10 inten tinju perkecil, gumamnya. Tatapan tetap dingin. Mo Lihai juga berguncang, hampir jatuh jika bukan karena bantuan Wang Lin. Dengan satu gerakan tangan, Wang Lin meredam kekuatan pukulan balik untuk Mo Lihai. Konflik itu selesai dalam sekejap, tapi ketegangan masih terasa menyesakkan dada. Mo Lihai turun dari kudanya, tersenyum santai. Pedang iblis 6 jari, hanya segitu, ejeknya. Pria berwajah luka tak menggubris. Ia menatap Wang Lin dan berkata dingin, "Siapa kau, orang asing?" Wang Lin diam, tapi pria kurus di sampingnya perlahan menjawab, "Namanya Wang Lin." Mo Lihai langsung siaga. Kedua orang ini tampaknya mengenal Wang Lin. "Ah, jadi kalian kenal?" tanya pria penuh luka. "Dia di seperguruanku," jawab pria kurus Sun Tao dengan tenang. "Lama tak bertemu kakak Sun Tao. Sepertinya kau habis menjalani kultivasi tertutup setelah luka parah," sahut Wang Lin datar, nyaris tak ada emosi. Namun ia bisa merasakan luka itu bukan sembarangan. Jiwa asal Sun Tao sendiri tampak terganggu. Sun Tao menatapnya lama, lalu pelan-pelan berkata, "Kau juga berkembang, cepat sekali." Lalu suaranya berubah menjadi muram, "Tapi berhati-hatilah, luka-lukaku karena pedang suci Dalou." Sebagai jawaban, Wang Lin mengeluarkan botol pil. Ia melemparkan pil itu ke arah Sun Tao, bukan untuk menyembuhkan, tapi sebagai simbol niat baik. Mereka masih saudara seperguruan. Setelah itu, Wang Lin pergi tanpa sepatah kata. Mo Lihai memimpin pasukannya memutari kelompok lawan dan menyusul Wang Lin. Pria berwajah luka, Si Xiao, menatap punggung mereka dan bertanya lirih, "Bagaimana dia?" Sun Tao mengamati botol pil dan menjawab, "Kalau aku tak terluka, aku bisa membunuhnya." Tapi jeda sejenak muncul sebelum dia menambahkan, "Meski begitu, dia sangat kuat, jangan remehkan dia." Si Xiao mengangguk perlahan. Mo Lihai punya 3 mantra besar, tinju 10 perkecil, gelombang lautan iblis, dan satu lagi diajarkan langsung oleh Kaisar Iblis. "Jika kamu pulih, aku yakin kita bisa menang dalam kompetisi ini." Sun Tao menunduk. "Jika aku punya bahan yang tepat, aku bisa buat pil awan surgawi. Itu cukup untuk memulihkan kekuatanku sementara."
Sisau menepuk pundaknya. Tenang, aku sudah menyuruh orang mencarinya. Sementara itu di rumahmu, Wang Lin sudah menetap. Ia diberikan tempat tinggal yang cukup nyaman, lengkap dengan taman dan kolam buatan. Waktu berlalu cepat. 4 hari Wang Lin gunakan untuk berkultivasi, memperkuat pondasinya dan mengubah energi spiritual iblis menjadi kekuatan langit. Ia juga diam-diam memikirkan seni pembantaian surgawi. 7 hari penuh ia duduk di halaman, membentuk segel demi segel dengan tangan. Aura niat membunuh yang ia pancarkan begitu kuat sampai membuat 2 sersan pengawalnya hampir kehilangan akal. Begitu Wang Lin membuka matanya, keduanya tersadar, penuh ketakutan dan hormat. Mereka tak pernah berani menatap Wang Lin dengan cara yang sama lagi. Kenapa aku tidak dipenuhi aura pembantaian meski telah membunuh begitu banyak? Gumam Wang Lin sambil merenung. Di malam keempat, mau lihat kembali, mereka minum bersama sambil bertukar cerita tentang mantra dan kekuatan para jenderal iblis. Hari-hari berlalu dan meskipun suasana tampak tenang, Wang Lin bisa merasakan badai besar akan segera datang. Di bawah cahaya matahari yang lembut, Wang Lin duduk diam di halaman. Matanya kosong, tapi pikirannya ramai. Fragmen-fragmen masa lalu melintas lambat di kepalanya. Momen ketika dia berhasil menggunakan seni pembantaian surgawi, satu demi satu kenangan itu diputar kembali seperti lembaran buku yang dibuka dengan hati-hati. Namun setelah sekian lama merenung, Wang Lin hanya bisa menarik nafas panjang. Semuanya tampak acak, tanpa pola, tanpa kesamaan. Hari aku membunuh si Mayan, ada sesuatu yang aneh, gumamnya. Aku penuh amarah dan sehelai energi pembantaian muncul, tapi bukankah aku juga berhasil menciptakannya saat benar-benar tenang? Kebingungan terus menekan pikirannya. Beberapa helai energi itu bahkan muncul saat ia membunuh pasukan iblis, tapi tidak setiap kali. Ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang belum bisa ia pahami. Seni ini adalah alasan aku datang ke tempat ini. Aku harus menguasainya jika ingin menghadapi Tuo Shen, pikir Wang Lin. Matanya bersinar penuh tekad, tapi dia tahu pil jiwa darah yang ia miliki terbatas. Harapan terbesarnya tetap bergantung pada seni pembantaian surgawi. Di antara jari-jarinya, 5 helai gas abu-abu melayang pelan. 5 helai, bahkan jika dihitung bersama 1 helai yang menyegel Yao Sisue hanya 6. Terlalu sedikit untuk diuji, aku butuh lebih. Tatapannya menjadi dingin, niat membunuh perlahan meresap dari dalam dirinya. Dengan satu dorongan perasaan ilahi, ia memanggil 2 sersan yang bertugas berjaga di balik gunung palsu. Tak butuh waktu lama hingga keduanya datang dan membungkuk dalam hormat. Salam, Wakil Jenderal Wang. Aku akan keluar, kalian berdua pimpin jalan, jawabnya tenang. Keduanya sempat terkejut, tapi segera menurut. Perlu kami siapkan kuda perang? Tidak perlu. Wang Lin berjalan keluar dari halaman, melintasi gunung buatan, dan perlahan menyusuri jalan kota Hong. Mo Mansion, tempat ia tinggal, terletak di sudut timur yang cukup tenang. Kini, suasana ramai kota mulai menyentuh hatinya yang tegang selama berhari-hari. Suara tawa, orang berlalu lalang, toko-toko berwarna-warni, serta para wanita dengan pakaian terbuka yang mencolok, semuanya menciptakan pemandangan yang hidup. Wang Lin tak terburu-buru. Ia berjalan perlahan, kadang berhenti di depan toko, kadang masuk sebentar lalu pergi. Penampilannya biasa saja, tapi sebagai kultivator, ada aura tenang yang mengelilinginya. Beberapa wanita yang lewat diam-diam melirik, terpesona pada temperamennya yang berbeda dari pria biasa. Ia tampak seperti sarjana yang lembut dan pendiam, ditemani 2 penjaga di belakangnya. Tapi di balik semua itu, ada kesepian yang tak bisa disembunyikan. Di antara tawa pasangan yang lewat, Wang Lin justru tampak sendirian. Dunia di sekelilingnya seperti milik orang lain. Suara mereka, tawa mereka, semua terasa jauh, seperti kenangan yang tak bisa dijangkau. Saat ia hendak kembali, sebuah musik sitar terdengar dari arah sungai, lembut namun penuh kesedihan. Wang Lin berhenti, tersentuh. Ia berjalan pelan menuju suara itu dan melihat sebuah perahu kecil mengapung. Di sana, seorang wanita duduk membelakangi, memainkan sitar dengan jemari lembut. Punggung wanita itu entah kenapa membuat dada Wang Lin sesak. Lagu itu membawa ingatannya jauh ke masa lalu, ke planet Vermilion, ke lembah damai tempat ia bersama Limuan, wanita yang telah menunggu berabad-abad lamanya. Musik ini mirip musik yang Wan Er mainkan dulu. Kesedihan yang dulu tak ia mengerti kini terasa begitu dalam. Wang Lin berdiri di pinggir sungai, hanya diam dan mendengarkan. Kenangan tentang Limuan mengalir begitu jelas. Mata paniknya saat mereka bertemu, keheningan yang nyaman di antara mereka, matahari terbenam yang mereka saksikan bersama, semua kembali. Wan Er, kita akan bertemu lagi, aku janji. Wang Lin menyentuh di antara alisnya, tempat manik penentang surga berada, tempat jiwa Limuan tertidur. Perahu mulai bergerak menjauh dan siluet wanita itu perlahan menghilang. Namun
Sebelum benar-benar pergi, dia menoleh, seolah merasakan tatapan Wang Lin. Di tengah kegelapan, dia melihat sosok sepi berjalan menjauh di tepi sungai. Wanita itu menghela nafas, tangannya kembali bergerak, dan musik sitar yang melankolis memenuhi malam. Gelap menyelimuti sekelilingnya, tetapi di tengah kegelapan itu dia tampak seperti bunga lotus yang tumbuh sendiri di atas lumpur. Indah, namun tak seorang pun benar-benar memperhatikannya. Dan seperti itulah, musik terus mengalun, tapi hanya mereka yang pernah kehilangan yang benar-benar bisa mendengarkannya. Malam telah jatuh di kota Hong. Kota itu tetap terang seperti siang hari, diterangi oleh lentera-lentera berkilau dan arsitektur yang tampak megah. Wang Lin berjalan perlahan di jalanan berbatu, diikuti oleh dua sersan yang tak berani banyak bicara. Sambil berjalan, matanya menatap jauh ke satu sudut kota yang gelap. Di sana, berdiri bangunan besar dengan aura muram, sebuah tempat yang dipenuhi rasa mati dan dendam. Itu penjara Hong, bisik salah satu sersan. Salah satu dari 4 penjara besar di ibu kota, dikelilingi penjagaan ketat, tanpa token, mustahil keluar masuk. Wang Lin hanya mengangguk, tapi pikirannya tak tenang. Dari tempat itulah dia merasakan kekuatan iblis yang familiar, gelap, padat, dan berbahaya. Sesampainya kembali ke Mo Mansion, Wang Lin langsung menuju kediaman Mo Lihai. "Aku ingin pergi ke penjara Hong," kata Wang Lin tanpa basa-basi. Mo Lihai sedikit terkejut, namun setelah menimbang, ia akhirnya berkata, 7 hari, lebih dari itu terlalu mencolok. Aku akan mengatur semuanya." Wang Lin mengangguk, tapi sebelum pergi, dia mengangkat tangan. 5 helai energi pembantaian abu-abu muncul membentuk naga dan melesat ke arah Mo Lihai. Mo Lihai menahan serangan dengan sekali pukulan, tapi senyumnya memudar saat melihat kelima naga itu menyatu lagi dan menyerang untuk kedua kalinya. Meski bisa ditahan, wajahnya berubah serius. Gas abu-abu itu bukan sembarang kekuatan. Ada sesuatu di dalamnya yang bahkan mempengaruhi kekuatan hidupnya. Setelah Wang Lin pergi, Mo Lihai hanya bisa bergumam lirih. Orang ini tidak boleh diremehkan. Malam itu, Wang Lin tidak berkultivasi. Ia hanya duduk sendirian di halaman, ditemani sebotol anggur kota iblis kuno dan suara sitar samar dari kejauhan. Bayangan tubuhnya membentang panjang di bawah cahaya bulan, tampak kesepian, sepi yang menyatu dengan langit malam. Aku mulai menapaki jalan Dao saat berusia 16 tahun. Wang Lin menenggak anggur, tumpah sedikit dari sudut bibirnya. Tapi sekarang, aku bahkan lupa sudah berapa lama aku berjalan. Musik kecapi dari kejauhan menusuk perasaan. Setiap nada membawa kesedihan, seolah ada seseorang di sana yang diam-diam menangis lewat senar-senar itu. Para pekultivasi melawan langit. Tapi, apakah itu berarti kita juga harus kehilangan semua perasaan? Wang Lin menatap bintang. Jika kita tanpa emosi, lalu apa bedanya kita dengan langit yang dingin dan kejam itu? Daoku bukan untuk menjadi abadi, tapi untuk berhenti menjadi serangga. Itulah artinya memberontak. Malam pun berlalu. Saat fajar menyingsing, Wang Lin terbangun, mabuk oleh anggur dan lebih lagi oleh pikirannya sendiri. 3 hari berikutnya berjalan sunyi. Wang Lin tak menyentuh kultivasi sedikit pun. Setiap pagi, ia berjalan ke tepi sungai, duduk dan mendengarkan musik sitar dari kapal yang melintas. Dia tidak pernah mencoba melihat wajah si pemain kecapi, hanya mendengar suaranya saja sudah cukup. Ming Xuan, wanita di atas kapal, tak pernah tahu kalau ada seseorang di tepi sungai yang mendengarkan setiap nadanya dengan sungguh-sungguh. Tapi entah kenapa, setiap kali melewati tempat itu, kesedihan dalam hatinya makin dalam dan jari-jarinya mengalirkan itu ke dalam musik. Namun, semuanya harus berakhir. Hari keempat, perahu itu kembali berlayar seperti biasa, tapi saat kapal mulai menjauh, Wang Lin berdiri dan entah dorongan dari mana, wanita itu, Ming Xuan, menoleh. Dia melihat sesosok lelaki berdiri di tepi sungai. Sosok yang selama 3 hari terakhir selalu diam namun penuh makna. Hanya sekilas, tapi cukup untuk membekas. "Musikmu terlalu sedih," kata seseorang di kapal dengan nada tenang tapi tak bisa dibantah. Ming Xuan menunduk, jari-jarinya kembali menyentuh senar, kali ini memainkan lagu gembira. Tapi di balik melodi ceria itu, ada kepahitan. Musik itu seperti senyum paksa, indah di permukaan, tapi jika kau dengar benar-benar terasa getir. Hanya dia yang tahu bahwa tidak ada satupun di kapal itu yang mengerti rasa dalam setiap petikan nadanya. Ketika perahu menjauh, hanya riak-riak di air yang tersisa. Dan kenangan singkat 2 hati yang tidak pernah bersapa, tapi saling memahami lewat musik dan keheningan. Oke teman-teman, di episode berikutnya kita akan melihat petualangan Wang Lin di penjara Hong. Pasti seru nih. Dan cerita pun bersambung.
Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang namanya spoiler pastinya ada yang meleset soal detail cerita dan episodenya ya. Oke, jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.